Abrasi. Kata ini menjadi momok bagi yang tinggal di daerah pesisir. Sebagian masyarakat yang tinggal di utara Jakarta dan Bekasi misalnya, telah merasakan dampak abrasi. Tempat tinggal dan lingkungannya hilang. Di Tambak Rejo, Semarang, makam yang menjadi korbannya. Ada banjir yang 1 meter riyen atau banjir sak meter lha iki batese. Oh. Pernah banjir sak meter Mas iki. Namanya Sururi. Lelaki ini telah menanam jutaan pohon mangrove sejak tahun 1995. Alasannya, ia tak ingin rumahnya hilang, tersapu air laut. Terus saya dan keluarga mau kemana ya? Mau kemana dalam arti mau hidup di mana? Beli tanah aja, mau beli di lain daerah, mau beli tanah aja nggak ada uang. Sampai sekarang ya prakteknya ya, saya lanjutkan prakteknya. Teori saya nggak punya ilmu teorinya ya penemuan dari alam Mas. Meski minim pengetahuan, ia memulai menanam mangrove. Atas ketekunan dan dedikasinya ini, ia dijuluki sebagai Profesor Mangrove. Terus saya itu lama-lama berpikir, saya tanam. Tapi kalau nanam sore 100 biji, pagi-pagi paling tinggal 10, tinggal 6. Waduh, kalau gini terus saya berat. Saya nggak putus asa, tetap akan saya tanami. Nah, waktu itu cari bantuan juga susah. Terus saya harus lari kemana, alhamdulillah saya ketemu partner yang cocok itu Mas. Beliau namanya Profesor Sudarto, itulah yang mengarahkan saya kemana. Nah ini Prof Darto kan ini. Punti Prof Darto. Ini. Waktu itu saya dicarikan dana oleh beliau dari tahun 97 sampai tahun 2001 diarahkan terus. Mau kemana larinya, biar berkurang caranya gimana. Saya juga nggak tahu Mas, cara mengurangi abrasi. Dari pengalaman itulah abrasi bisa dikurangi dan bisa dihambat ya. Kalau cegah nggak bisa, dikurangi dan dihambat dengan adanya tanaman mangrove. Menghambat abrasi yang dilakukan Sururi dengan pendampingan dari Sudarto membuahkan hasil. Dari pencitraan satelit, ini titik rumah Sururi. Pada tahun 1985, bibir pantainya ada di sini. Abrasi mulai mengikis pantai. Dan pada tahun 1995, Sururi mulai menanam mangrove. Pada tahun 2012, bibir pantai mendekati daratan. Kesadaran akan bahaya abrasi ditanggulangi dengan menanam mangrove. Ini hasilnya 30 tahun kemudian. Ia berhasil mempertahankan garis pantai dengan mangrove. Sekarang sudah ada mangrove di sini, walaupun nggak begitu banyak, tapi ada 80 hektar hutan mangrove bener-bener. Walaupun itu di situ didominasi oleh Abyssinia, Rhizophyra dan lain-lain itu ada yang dominasi. Kerja keras ini membuat rumah dan lingkungannya terhindar dari abrasi. Pengabdian ini dilirik pemerintah. Sururi mendapat penghargaan Kalpataru sebagai perintis lingkungan pada tahun 2024. Kalpataru, kenang-kenangan itu apa sih? Berarti penghargaan itu sama pada ini apa? Bender. Ia juga sering diminta untuk mengisi acara yang berkaitan dengan mangrove. Tapi alhamdulillah saya juga tidak mangrove, sewaktu-waktu saya oleh pihak terkait suruh ngisi mengenai seminar lingkungan dan lain-lain. Saya bisa mencari sampingan untuk kemana-mana, terutama saya sampai sekarang tetap walaupun saya terlambat masih berbuat untuk mengarahkan anak-anak muda untuk tahu lingkungan. Sampai coba kalau gini-gini kamu nanam kan,
dibuktikan Pak Suri nanam, kamu nanam, yang berhasil yang mana kan? Coba di lapangan. Inilah mengarahkan yang dimaksud. Bercerita di depan mahasiswa yang ingin menanam mangrove. Termasuk regenerasi ketika tenaganya sudah dimakan oleh usia. Fungsi mangrove kan mencegah dari serangan ombak dan badai. Nama lengkapnya Mustafid Amna, anak kedua Sururi. Ia yang meneruskan kegiatan menanam. Seperti saat ini, memimpin para mahasiswa menuju lokasi rencana penanaman mangrove. Ini sebenarnya tugas kuliah kita kan, kita disuruh bikin kampanye nih, karena dari tahun-tahun kemarin tuh cuman event besarnya seminar, kita tuh pengen yang beda, kita pengen langsung terjun ke lapangan. Jadi kayak ya deh teman-teman mencetuskan untuk penanaman mangrove aja. Dan aku punya kenalan dan sering ikut kegiatan sama bapaknya, dikasihlah kontaknya, jadi kita kesini gitu. Kegiatan kampanye biasanya apa yang dilakukan di kampus? Ya bisa, pertama kita ngedukasi teman-teman terlebih dahulu nih buat apa sih pentingnya mangrove buat lingkungan, buat alam gitu. Tidak hanya nanam langsung ditinggal, tapi juga dirawat. Yang paling berat itu dari penanaman itu perawatannya. Kalau hanya ditanam, ditinggal, semua orang bisa. Tapi yang sulit itu yang merawat dan menjaganya. Tafid menguasai apa yang diwariskan ayahnya perihal mangrove. Kini ia yang dipercaya dalam setiap kegiatan di lapangan. Termasuk menjelaskan bahwa lokasi yang akan ditanami adalah milik perusahaan yang ditinggalkan begitu saja. Jadi awal 95 itu terjadi abrasi yang sangat parah di desa Mangunharjo. Itu hampir ratusan hektar tambak itu hilang. Tanpa tahu tambaknya sebelah mana, tanpa tahu batasan di sebelah mana. Tahun 95 itu masuk PT, namanya waktu itu PT IPU. PT IPU itu yang membeli semua warga, hampir 90% tambak itu dibeli dengan PT IPU. Dan pemikiran warga waktu itu, daripada tambak saya nggak laku, daripada tambak saya hilang kena abrasi, saya jual ke PT IPU. Untuk membayangkan lokasi tambak-tambak itu, ini citra satelit sekarang. Dan ini citra satelit tahun 2002, 7 tahun semenjak Sururi mulai menanam. Banyak tambak yang hilang di telan lautan. Nah, selama 30 tahun itu PT IPU mangkrak, tidak pernah memanfaatkan lahannya. Termasuk lahan ini? Termasuk lahan ini semua milik PT IPU. Terus terang, bukan milik pemerintah, semua milik PT IPU. Nanti kalau saya tanam, besok tanahnya diambil lagi ya sama pengembangnya. Ternyata saya bergerak sampai sekarang 30 tahun, tanah itu dibiarkan terus, Mas. Padahal sudah dibeli. Lah, kalau saya nanti somasi oleh yang punya tanah, ya saya jawabnya enak aja, tanahmu diterlantarkan kok. Setelah saya nanam kok mau diambil, ya gimana caranya? Entah hukum besok yang bantu siapa, saya belum tahu sampai sekarang jalan keluarnya. Keresahan Sururi nyatanya menjadi keresahan semua orang. Abrasi adalah ancaman bagi kita. Setidaknya, instansi pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat maupun mahasiswa bahu-membahu turut menanam mangrove. Mereka juga peduli dengan lingkungan untuk kehidupan di hari esok. Tapi kalau saya didik anak, tolong kamu jaga pembibitanmu dan jaga lingkungan setempatmu. Kalau kamu masih sehat, tolong nanam terus.